Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkenalkan, nama saya Muhammadullah. Saya pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wadana Malang. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang fungsi dari human resource. Kalau kata bahasa Inggris timurnya itu the main function in human resource, dan seperti itu. Nah, berikutnya, apa sih fungsi utama dari manajer sumber daya manusia? Jadi kalau misalnya kita ambil dari fungsi manajer SDM itu termasuk perencanaan, kepegawaian, penilaian kinerja, promosi, pengembangan manajemen dan kompensasi ya. Jadi bagaimana seorang manajer itu dia mampu merencanakan. Rencana itu penting. Jadi bagaimana pegawai itu dia masuk. Jadi kan kita mulai dari planning ya. Memang sisi manajemen itu planning, teman-teman sudah tahu semuanya, planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, rencana itu termasuk di sini juga. Rencana yang terencanakan, misal ketika kita mau rekrutmen. Ya, rekrutmen itu kita juga perlu planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, yang direncanakan bagaimana pegawai ini masuk, siapa yang akan kita rekrut, bagaimana kita merekrutnya, modelnya bagaimana, apa kita full online atau tidak, apa offline. Itu penting sekali, karena zaman sekarang itu kita dengan media bisa saja. Karena pernah Pak Dullah itu ketemu dengan satu perusahaan, saya tidak sebut di mana. Jadi ada perusahaan yang full online, dia merekrut pegawainya, tentunya dengan perencanaan. Dia punya alasan tersendiri bagaimana cara merekrut, sampai dia paham. Loh, kalau offline bagaimana Pak? Kan kita nggak ketemu dengan orangnya. Nah, makanya perlu ada namanya planning, organizing, executing, dan controlling tadi. Jadi sebelum itu dikerjakan, direncanakan maksudnya, itu sudah ada terencana. Makanya namanya ada planning, kan seperti itu. Sehingga ketika pegawai itu masuk, dia sudah sesuai dengan kriteria yang ada, sesuai dengan tadi yang nomor satu, selaras dengan unit bisnis. Kan gitu. Kalau misalnya kita punya bisnis, apa bisnis kita? Ya, misalnya taruhlah kita itu pedagang tas kulit misalnya. Nah, sesuai dengan unit bisnis itu. Kalau misalnya sebagai pedagang dia memberi penjual, kan ada perusahaan yang hanya memberi menjual aja, dia cuma pulaan saja, kemudian branding. Karena ada banyak UMKM yang ada di kita di Indonesia itu, dia tidak punya media online untuk mempromosikan produk mereka. Nah, kalau misalnya kita dampingi, biasanya mereka langsung ngomong gini, Pak, jualin saja. Sehingga seakan-akan produk itu produk mereka, padahal mereka cuma jualan saja. Nah, karena kita yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah marketing ya, maka tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan itu. Nah, misalnya ya orangnya ngomongnya gampang, cakap, dari depan kamera itu cantik, manis, ganteng, kan seperti itu. Kemudian ketika dia ngomong di depan kamera itu dia tidak ragu untuk ngomong, ya, tidak gagu, tidak gagap ketika ngomong. Kan ada orang itu ketika di depan kamera itu bingung ngomong apa. Seperti itu. Yang kedua, terkait dengan kegiatan utama layanan yang dapat dilakukan oleh vendor eksternal. Tentu. Jadi ini terkait dengan pelayanan yang ada. Kalau misalnya kita tuh merekrut karyawan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, itu malah berat sekali. Kok ada vendor eksternal? Iya, karena itu hubungannya dengan mereka. Setiap unit bisnis itu pasti ada yang namanya unit bisnis lain atau kerjasama. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya kita tuh hari ini punya unit bisnis namanya jualan tas misalnya, karena ada vendor lain. Kalau kita tidak mampu bekerja sama dengan mereka, salah-salah kita yang keteklik. Karena bisa jadi mereka akan membuat usaha tandingan yang itu mematikan usaha kita. Sering terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang membahas kepentingan utama perusahaan. Jadi nilai perusahaan, kompensasi, eksekutif, dan pengembangan. Penting nggak penting? Ya, itu adalah fungsi utama dari manajer sumber daya manusia. Karena bagaimanapun orang
yang direkrut sebagai karyawan, kalau sekarang kita mengistilahkannya sebagai aset utama perusahaan ya, atau kalau istilah barunya itu apa istilahnya ya, human resource management ya. Di situ disebutkan sebagai human capital, disebutkan sebagai human capital. Jadi manusia itu adalah aset utama perusahaan, dia yang dikembangkan seperti itu. Nah, fungsi utama seorang manajer sumber daya manusia itu juga memprosesnya bagaimana Pak? Karena ada perencanaan sumber daya manusia itu ada prosesnya. Jadi sebenarnya MSDM itu adalah kegiatan yang sifatnya administratif. Meskipun pada dasarnya banyak yang saya tahu orang-orang MSDM itu tidak administratif, kayak yang ngomong lah ya. Ya, tetapi pada dasarnya ya, kegiatan manajerial itu sifatnya administratif karena terencana. Ada perencanaan. Di situ kita mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran, tanggung jawab dan hubungan pelaporan proyek. Ada dokumentasinya. Kok ada dokumentasinya Pak? Iya, kalau nggak dokumentasikan bagaimana kita melaporkan? Bagaimana kita melakukan penilaian? Kemudian berikutnya prosesnya, termasuk proses itu adalah mengasusi tim proyek, di mana kita tuh mendapatkan personel yang diperlukan, ditugaskan dan mengerjakan proyek. Tadi kan sudah ada rekrutmen ya. Ketika sudah rekrutmen sesuai dengan prosedur, dia sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian kita mengakuisisi tim proyek, kita yang bertanggung jawab dengan proses tersebut. Selanjutnya mengembangkan tim proyek. Tugas manajer itu banyak, manajer sumber daya manusia. Mengembangkan tim proyek. Nah, kok tim proyeknya Pak? Iya. Karena kita tuh membangun keterampilan individu dan kelompok untuk meningkatkan kinerja produk. Seperti yang saya sebutkan di awal, jadi karyawan itu sekarang disebutkan dengan human capital, ya. Bahwa kita tuh aset perusahaan. Kita tuh dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan, ya bahaya. Karena perusahaan itu akan berkembang, dia akan ketemu dengan pesaingnya. Kalau humannya itu tidak dikembangkan, ya kalah saing. Apalagi sekarang dengan teknologi zaman modern ini, itu perkembangan manusia itu kayak ya sudah bukan hitungan hari, hitungan detik lah kita tuh berkembang. Kalau kita nggak bisa mengikuti itu, ya habislah perusahaan itu. Kemudian apalagi fungsinya? Mengelola tim proyek. Jadi melacak kinerja anggota tim, memotivasi anggota tim, memberikan umpan balik tepat waktu, menyelesaikan masalah konflik, dan mengorganisasikan perubahan untuk membantu peningkatan kinerja proyek. Penting sekali. Karena orang kalau sudah berkembang, saya ulangi lagi, orang kalau sudah berkembang, dia berkompeten, dia hebat, ya, dia jadi karyawan yang luar biasa. Biasanya, ya ini menurut penelitian saya, biasanya investmentnya itu kecil perusahaan. Ya itu nanti kita bahas di lain waktu, ya. Karena ini waktunya sedikit, maaf, nanti kita mulai. Berikutnya, ini ada beberapa kunci untuk mengelola orang. Tadi hubungannya dengan adjustment tadi, orang tuh kalau sudah semakin berkembang, semakin berkompeten, itu biasanya sulit. Ya, sulit terikat dengan perusahaan. Kenapa? Tawaran di luar lebih banyak. Nah caranya, salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan teori motivasi. Jadi motivasi bagaimana dia kuat di perusahaan tersebut. Ya, kemudian apa? Ada pengaruh dan kekuatan. Pengaruhnya siapa? Ya pengaruhnya bos, manajer. Bagaimana caranya dia mempengaruhi si karyawan tersebut, si human capital ini supaya tidak pindah ke lain hati. Karena orang kalau sudah kompeten itu banyak yang melirik. Mungkin tidak dengan uang, mungkin dengan yang lain. Karena kan terkadang uang itu bukan segalanya bagi orang-orang yang sudah kompeten ya. Misalnya lingkungan kerja yang lebih bagus, tempat kerjanya lebih nyaman, kemudian orang-orangnya lebih humble, seperti itu. Kemudian efektivitas dan kinerja. Banyak orang pandai itu cerita efektif. Ya. Jadi bagaimana caranya dia bekerja lebih nyaman, lebih enak, lebih gampang, dan dia bisa berlibur lebih lama. Orang kalau kompeten itu seperti itu.
Beda dengan orang yang tidak kompeten. Orang yang tidak kompeten itu gampang disuruh, ya kan? Gampang dibawa kemana-mana. Nah, tapi orang yang berkompeten tidak. Dia berpikir bagaimana caranya bekerja lebih cepat dan libur lebih lama. Selanjutnya, nah ini tanggung jawab besar sebagai manajer SDM itu adalah menarik kualitas tenaga kerja. Nah, cerita menarik kualitas tenaga kerja itu penting sekali, karena hari ini orang itu banyak yang kompeten tapi tidak berkualitas. Karena ada gap, penelitian saya itu ada gap antara pendidikan yang ada di kampus itu dengan perusahaan. Sehingga ketika kamu lulus S1 atau lulus SMA, biasanya ketika sampai di perusahaan kamu harus diulang lagi, dilatih lagi. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, mengembangkan kualitas tenaga kerja. Kualitas yang dikembangkan. Kualitas yang dikembangkan. Yang melibatkan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan dan penilaian kerja tadi. Yang terakhir, mempertahankan kualitas tenaga kerja. Ini yang paling sulit. Kenapa? Karena orang kalau sudah kompeten itu biasanya malas. Orang kalau sudah pandai itu biasanya malas. Dia malas mengembangkan karir, padahal kompetitornya itu dia terus berjalan, dia terus bergerak. Yang di situ melibatkan pengembangan karir, keseimbangan kehidupan kerja, kompensasi dan tunjangan, retensi dan turnover hubungan kerja. Seperti itu, ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi saya janji akan cerita di lain waktu. Mudah-mudahan Tuhan ngasih kesempatan kita untuk berbicara lagi, ngomong lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.